Negara Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja atau berprofesi sebagai petani. Namun, Indonesia terancam tidak bisa mempertahankan gelarnya tersebut apabila regenerasi petani tidak berjalan dengan lancar. Hal ini karena kecilnya jumlah generasi muda yang berminat untuk bekerja sebagai petani. Generasi muda zaman sekarang kurang minat untuk menjadi petani. Mereka lebih memilih bekerja menjadi pegawai daripada menjadi petani. Padahal, merekalah yang diharap dapat menjadi penerus dan kunci regenerasi petani. Jika terus dibiarkan, ancaman ketergantungan impor bahan pangan juga akan mengintai negara Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian besar generasi muda Indonesia kurang berminat untuk menjadi petani. Yang pertama, bertani dianggap pekerjaan kelas bawah. Tak sedikit generasi muda menganggap pekerjaan sebagai petani adalah pekerjaan rendahan karena bergelut dengan tanah dan lumpur. Belum lagi ditambah dengan menahan panasnya terik matahari. Alhasil, pekerjaan ini dianggap kurang bergengsi dan tidak elit. Muhammad Arif Afdillah, salah seorang pemuda yang berasal dari desa Manyak Aceh Tamiang, sudah menggeluti dunia pertanian sejak ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Meskipun sawah yang dikelolanya bukan miliknya, tetapi Arif sangat tekun dalam mengelola sawah yang luasnya hingga 2 hektar. Sebagai petani, kegiatan abang sehari-hari yang lainnya apa, bang? Kegiatan saya selain sebagai petani, ya sebagai mahasiswa juga di kampus YN Langsa juga. Dan setelah itu, setelah di dalam dunia perkuliahan, saya juga ada belajar bercocok tanam sebagai petani padi di desa Mayapahit, Aceh Tamiang. Sejak kapan abang berkecimpung di dunia pertanian? Kalau ditanya soal berkecimpung, sudah lama sekali ya. Sejak semasa SMP saya sudah berkecimpung di dunia pertanian. Dan di sela-sela itu ada juga orang tua saya yang membimbing bagaimana cara bertani yang benar. Kenapa memilih bertani? Karena petani itu gimana ya, udah jadi suatu tradisi kita bilang ya, udah turun-temurun. Makanya saya memilih bertani, karena pun bertani itu sebagai usaha saya bisa mengembangkan usaha-usaha yang lain. Dari situlah modal utama saya dari bertani padi dan bisa mengembangkan usaha-usaha yang lain. Nah, sebagai seorang anak muda, apa yang memotivasi abang untuk tetap menjalankan profesi sebagai petani? Yang membuat saya termotivasi sebagai petani yaitu kita lihat sekarang kalau tidak ada petani ya beras pun kita harus kita ekspor dari luar negeri kan. Makanya saya ingin mengembangkan pertanian yang lebih baik khususnya di Kecamatan Mayapahit ini. Dan kalau Allah mengizinkan, insya Allah kami akan terus mengembangkan sektor pertanian kami di kancah nasional juga. Apa kendala yang paling berat selama abang menjadi seorang petani? Kendalanya cukup banyak ya sebagai petani. Ya khususnya kayak di sini kan kurangnya irigasi, perairan tuh sangat kurang, itu salah satu kendalanya. Yang kedua ya sebagai hama di padi tersebut. Yang terutama itu ialah kuncinya yang pertama air, karena di sini mengandalkan sumur bor. Kalau tidak ada sumur bor ya mengandalkan air hujan aja. Makanya ini kendala utamanya yaitu sumber air, itu yang sangat terutama. Dan yang kedua itu dari sektor pasokan pemupukan, itu sangat susah kita dapatkan sebagai petani. Walaupun dibilang sekarang ada subsidi untuk petani, sekarang
terbuktinya tidak ada, sangat dipersulit untuk petani sebagai sektor pemupukan. Untuk sekali panen, abang biasa dapat berapa, bang? Baiklah, untuk sekali panen omsetnya tidak menentu ya. Kadang ada turun, ada juga naik. Kisarannya sekali panen itu 1 hektar itu sebesar 50 juta. Kadang pun lebih, kadang pun kurang, tidak menentu. Menurut abang, kenapa anak muda harus bertani? Karena menurut saya anak muda harus bertani karena kalau tidak ada bertani, masyarakat kita mau makan apa? Nggak mungkin kita ekspor selalu beras-beras dari luar negeri. Makanya kita harus kembangkan sektor pertanian kita. Untuk anak-anak muda pun jangan malas untuk bertani, jangan malulah untuk bertani, karena omset sebagai petani itu lumayan juga, walaupun pakai sendal jepit, cuman pendapatannya insya Allah cukup lah untuk kehidupan sehari-hari. Pesan abang untuk anak muda yang ingin berkecimpung nih di dunia pertanian. Pesan saya untuk anak muda yang ingin berkecimpung dalam dunia pertanian, yang pertama, jangan malu-malu lah, jangan pikirkan omongan orang lain. Teruslah berkarya, teruslah termotivasi oleh dirinya, dan terus bersemangat. Kalau ilmu itu bisa kita cari dimanapun kan, karena dari situlah kita bisa memajukan perekonomian di Indonesia. Intinya sebagai anak muda, teruslah berkarya, jangan termakan dengan omongan orang lain. Beberapa cara menumbuhkan minat generasi muda untuk menjadi petani. Yang pertama, mengupdate persepsi tentang pertanian. Yang kedua, mendorong lulusan perguruan tinggi dari bidang pertanian untuk bekerja di sektor pertanian. Yang ketiga, membuat program dan kebijakan guna menarik minat generasi muda. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan teknologi di bidang pertanian. Dan yang kelima, melakukan kampanye secara intensif melalui berbagai media.